杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Seolah menyadari sesuatu, Nanseng segera menjadi ketakutan dan cemas, berteriak keras. Tolong saya, Tuan Muda, tolong saya. Jelas dia meminta bantuan dari Yang Zhou. Meskipun Yang Zhou mendengarnya, tapi sayangnya dia tidak mengambil tindakan apapun. Karena menghadapi Yang Ke yang sangat kuat, dia telah menggunakan semua cara yang dia miliki. Tetapi dia hanya bisa menembus beberapa pertahanan naga hitam, dan bahkan tidak bisa menyentuh tubuh Yang Ke. Jadi bagaimana dia bisa memiliki energi untuk menyerang Nanseng? Sekalipun dia punya tenaga tersisa, dia tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Saat berikutnya, suara Nanseng dicubit oleh tangan besar yang tak terlihat, dan ceritanya yang menyayat hati tiba-tiba berhenti. Adapun Xiang Chu yang berdiri tidak jauh dari sana menatapnya dengan kaget, bahkan matanya juga bergetar hebat, karena dia menemukan bahwa mata Nanseng kosong dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Segera seberkas cahaya keluar dari kepala Nanseng, kembali ke tangan Yang Ke, dan berubah menjadi pedang kecil lagi. Yang membuat Nanseng terjatuh terlentang, matanya melebar dengan tatapan mati, dan matanya kehilangan vitalitasnya. Lagi pula, setiap orang mempunyai warna yang sama, kecuali beberapa orang kuat di alam kenaikan abadi. Tidak ada seorang pun di lapangan yang melihat dengan jelas kapan pedang kecil ini datang. Bahkan beberapa orang kuat yang melihat sedikit misteri itu mengerutkan kening dan diam-diam ketakutan. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa menghentikannya. Jika Yang Ke menggunakan harta karun rahasia jiwa ini untuk menangani mereka, bagaimanapun harta rahasia jiwa merupakan harta rahasia yang diaktifkan oleh kesadaran ilahi, yang hanya melukai jiwa dan lautan kesadaran. Lagi pula, kekuatan yang dapat diberikan terkait langsung dengan kekuatan kesadaran spiritual sang pejuang. Semakin kuat kesadaran spiritualnya, semakin efektif pula hal tersebut. Dan sebaliknya, meskipun pedang kecil ini adalah pedang tingkat surga kelas atas, namun itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika tidak digerakkan oleh kesadaran ilahi yang sangat besar. Setelah menyaksikan pukulan seperti itu, dua prajurit darah yang bertarung dengan Yuxian tidak lagi berani ragu dan mundur untuk menjaga sisi Yang Zhou. Mereka takut Yang Ke akan menjadi pembunuh, dan jika dia menggunakan tindakan ini untuk melawan Tuan Muda kedua, maka masalahnya akan menjadi masalah besar, dan Yuxian juga tidak mengejarnya. Sedikit terengah-engah dan berdiri di depan Yang Ke. Sekarang naga hitam itu melingkar dan berdiri tegak dengan panjang lebih dari 10 kaki. Kepalanya yang besar berbentuk segitiga dan matanya yang ramping menatap Xiang Chu di tengah kerumunan. Dengan memancarkan cahaya gelap, saat ini Nanseng meninggal mendadak, sehingga Xiang Chu sangat ketakutan. Tapi baru saat inilah dia menyadari bahwa Yang Ke memang mampu membunuhnya di bawah perlindungan Yang Zhou. Oleh karena itu, dia sangat ketakutan dalam hatinya. Memandang ke arah Yang Ke dengan ketakutan dan ngeri, bertanya-tanya apakah kematiannya akan terjadi pada saat berikutnya. Sebelumnya, dia sengaja mencari orang kuat yang bisa melindunginya, tapi melihat sekeliling, semua orang berada jauh darinya, bahkan dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Meskipun banyak dari orang-orang ini dulunya bersaudara dengan Xiang Chu dan Nanseng, bahkan minum-minum dan bersenang-senang bersama, serta membicarakan masa depan. Namun sekarang mereka menghindari Xiang Chu seperti ular dan kalajengking, karena takut terlibat olehnya yang akan mengarah pada mereka menjadi sasaran Yang Ke dan sekarat. Bagaimanapun sifat manusia ibarat orang yang meminum air, mengetahui apakah itu air hangat atau dingin. Sekarang Xiang Chu tiba-tiba merasa sedikit putus asa dan dia menjadi sangat sinis dan galak.
mencemooh orang-orang yang menjauh darinya. Yangke pelan membuka matanya, memegang pedang kecil di tangannya. Alisnya berkerut. Energi sejatinya naik dan turun, bahkan energinya berjatuhan. Segera ada suara guntur yang teredam di langit, seperti genderang perang yang megah ditabuh jauh dalam bumi, yang membuat gendang telinga semua orang bergetar, dan jantung mereka berdebar kencang. Angin dan awan melonjak, sehingga awan gelap yang menutupi seluruh kota perang menjadi semakin tebal. Lambat laun, kota perang benar-benar tenggelam dalam kegelapan tanpa jejak cahaya. Dalam kegelapan yang gelap gulita, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, sehingga semua penonton hanya bisa berbisik-bisik dan melihat awan gelap berkumpul di langit. Tapi mereka mau tidak mau merasa tidak sabar dan cemas. Di suatu tempat, Meng Wuya yang telah menyaksikan perubahan situasi dengan tangan di belakang punggungnya, matanya berbinar. Matanya menatap Yangke yang berdiri tak bergerak, dan ekspresi harapan muncul di wajahnya. Tuan, Tuan! Xianningsang tersentak dan berlari keluar rumah pada suatu saat. Meng Wuya meliriknya, meletakkan jarinya ke mulutnya untuk mengisyaratkan untuk diam. Namun Xianningsang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan lehernya dan bertanya dengan lembut. Tuan, apa yang terjadi pada adik laki-laki? Saya tidak tahu, sungguh mengganggu melihat dia menjadi gila, tetapi masih waras. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada bajingan ini. Meng Wuya tampak tersentak. Sejak dia datang ke kota perang, dia telah membantu Yangke menyeka pantatnya berkali-kali. Meskipun dia terus memberitahu Yangke bahwa dia tidak akan ikut campur dalam pertarungan memperebutkan warisan. Ketika Yangke menghadapi beberapa kesulitan, dia masih harus membantu. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Xianningsang bertanya dengan cemas, namun kekhawatiran di matanya yang indah. Seharusnya baik-baik saja. Meng Wuya pelan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak hanya dia baik-baik saja, melihatnya seperti ini, dia sepertinya akan menerobos. Akan menerobos? Seru Xianningsang sambil menutup mulutnya, menatap awan gelap tebal di langit. Merasakan kekuatan destruktif yang terkandung di awan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tiba-tiba menyadari. Tuan, maksud Anda apakah ini visi yang dihasilkan oleh terobosan saudara junior? Seharusnya begitu. Meng Wuya juga terkejut. Jelas dia belum pernah melihat ada seorang pejuang yang membuat suara sebesar itu ketika dia menerobos ke alam kenaikan abadi. Karena kekuatan langit dan bumi yang terkandung dalam awan bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang pejuang di alam kenaikan abadi. Bahkan dia pada saat ini mungkin tidak dapat menahannya. Bisakah adik laki-laki junior menerima baptisan seperti itu? Xianningsang panik. Setiap kali para pejuang menerobos alam besar, mereka akan menyebabkan beberapa perubahan di dunia. Menarik energi spiritual langit dan bumi di dekatnya untuk membaptis tubuh mereka. Selama proses pembaptisan, para pejuang dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk menguatkan diri. Namun setiap pejuang memiliki kualifikasi dan kualitas fisik yang berbeda-beda, sehingga manfaat yang didapat selama proses pembaptisan juga berbeda-beda. Semakin baik kualifikasinya, maka semakin baik kebugaran jasmaninya. Tentu semakin besar pula manfaatnya. Xianningsang juga mengalami tingkat ini ketika dia dipromosikan ke alam kenaikan abadi. Tetapi energi spiritual langit dan bumi yang dia bawa pada saat itu bahkan tidak 1/10 dari sekarang. Bagaimanapun, kuasa langit dan bumi seperti itu tidak lagi bisa disebut pembaptisan, melainkan kehancuran. Itu tergantung pada kekayaannya. Meng Wuya berkata dengan sungguh-sungguh, dengan sedikit kekhawatiran di alisnya. Belum lagi muridnya yang berharga sangat mencintai bocah bajingan itu. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, muridnya yang berharga itu pasti akan sedih. Meskipun dia sendiri sebenarnya menyukai bocah bajingan itu. Jadi dia juga tidak ingin dia mati lebih awal karena suatu kecelakaan.
Lagi pula, anak ini adalah seorang mutan yang mampu menerobos batasan dunia ini dan mencapai level yang lebih tinggi. Jadi Meng Wuya ingin melihat seberapa jauh dia bisa berkembang. Bagaimana dia bisa menerobos pada saat kritis seperti itu? Xian Ningxiang hampir menangis. Jelas masih ada pertempuran di sana, dan Yang Ke ingin menerobos dan menanggung baptisan kekuatan langit dan bumi. Jika seseorang ikut campur dengan itu, maka konsekuensinya akan sangat buruk. Mungkin dia menyadari beberapa rahasia selama pertempuran. Meng Wuya menghela nafas. Hal-hal seperti peluang jarang terjadi, tapi Yang Ke dapat menembus belenggunya pada saat kritis ini, jadi itu juga dapat dianggap sebagai berkah. Sehingga sebuah terobosan sudah dekat. Karena dia tidak dapat menekannya, dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya sendiri. Tapi setelah jeda, Meng Wuya berkata lagi, "Jangan khawatir, jika ada bahaya, saya tidak akan hanya duduk diam." Mendengar itu, Xian Ningxiang sedikit mengangguk dan melihat ke sana dengan sepasang mata yang indah. Meskipun tidak ada cahaya di kota pertempuran, masih ada beberapa hal yang bisa dilihat oleh para pejuang dengan kekuatan tingkat lanjut. Di sana, Yang Zhou tiba-tiba terbangun, memandang Yang Ke dengan aneh dan bertanya dengan suara gemetar. "Saudara ke-9, apakah Anda akan menerobos?" Yang Ke mengangkat matanya dan menatapnya, menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Melihat itu, ekspresi Yuxi yang terkejut dan dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Yang Zhou tertawa terbahak-bahak, senyumnya sangat pahit. Dia mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya. "Apakah menurut Anda, saudara kedua Anda akan membiarkan Anda menerobos dan membuat Anda lebih kuat?" "Menurut saya tidak." Yang Ke menggelengkan kepalanya. "Saudara kedua ingin menghentikan saya. Jika Anda mampu, maka datang saja dan hentikan saya. Selama Anda bisa menanggung harganya." Wajah Yang Zhou menjadi dingin, matanya penuh ketakutan dan keraguan. Dia tidak bisa memutuskan apakah akan memulai perang skala penuh dengan Yang Ke di sini. Lagi pula sebelumnya, dia dan 2 prajurit daerah saja tidak mampu menghentikan Yang Ke. Tapi Yang Ke sudah sangat menakutkan saat ini. Begitu dia menerobos ke alam kenaikan abadi, dia hanya akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, dia mungkin tidak akan pernah bisa menyusulnya. Sekarang ada peluang besar saat ini. Jika dia tidak mencobanya, Yang Zhou merasa dia mungkin akan menyesalinya seumur hidupnya. Segera suara guntur yang teredam terdengar lagi, dan wajah Yang Ke sedikit berubah, menjadi sedikit sakit. Di atas kepalanya, awan hitam yang mengepul perlahan berputar, berubah menjadi pusaran besar, dan dari pusaran tersebut, kekuatan hisap yang tak tertahankan keluar, menyedot tubuh Yang Ke ke atas. Kemudian aura kekerasan, kehancuran, kekejaman, haus darah, dan kejahatan keluar dari tubuh Yang Ke saat dia bangkit. Meresap ke seluruh kota pertempuran. Tampaknya kota ini telah berubah menjadi keberadaan seperti api penyucian surah dalam sekejap. Sehingga di antara puluhan ribu orang di kota perang, sekitar 60% detak jantung orang-orang tiba-tiba bertambah cepat pada saat ini. Dan roh jahat yang tersembunyi di tubuh mereka terpengaruh. Setelah beberapa saat, Yang Ke berhenti di ketinggian puluhan kaki, tidak bergerak. Namun awan hitam yang berputar-putar menjadi semakin cepat. Tiba-tiba, energi hitam pekat menghantam Yang Ke dari serangan udara. Segera erangan teredam keluar dan tubuh Yang Ke sepertinya telah berubah menjadi jurang maut. Menelan energi kekerasan dan destruktif hanya dalam beberapa tarikan nafas. Yang Zhou tiba-tiba berubah warna. Dia tidak menyangka Yang Ke akan menghadapinya dengan mudah. Dan ekspresi ragu-ragunya tiba-tiba menjadi lebih tegas. Pada saat yang sama, teriakan Xiang Chu terdengar. "Tuan muda kedua, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan sebelum datang lagi." Nanseng meninggal di depannya, dan dia khawatir dia akan mengikuti jejak Nanseng. Tetapi dia tidak menyangka Yang Ke akan menerobos pada saat kritis ini, yang segera memberinya secercah harapan. Jadi tentu saja dia sangat ingin Yang Zhou memerintahkan penyerangan. Kecuali Yang Ke mati, cepat atau lambat dia akan mati. Dan itulah pria yang bisa melakukan apa yang dia katakan.
Terlebih lagi, Yang Ke yang sedang membuat terobosan mungkin tidak memiliki tenaga untuk menghadapinya. Karena setelah melihat adegan ini dengan jelas, Xiang Zuiran juga terus menyemangatinya. Bahkan Qiu Yimeng dan yang lainnya tiba-tiba tampak gugup dan mereka semua melihat Yang Zhou hendak bergerak. Selain itu, di bawah pengaruh energi jahat di tubuh Yang Ke, sulit bagi Yang Zhou untuk memperbaiki mentalitasnya dan menangani situasi di depannya dengan baik. Jadi dia juga terkena dampaknya. Lagi pula dia juga tuan muda dari keluarga Yang, dan dia adalah putra tertua kedua dari generasi muda. Pada saat ini prestasinya jauh lebih rendah daripada Yang Ke, dan dia tidak bisa menahan rasa iri dan cemburu di dalam hatinya, yang menyebabkan emosi negatif ini menjadi semakin kuat, dan mata Yang Zhou sedikit merah. Tuan muda kedua, jika Anda tidak bisa memotong, Anda pasti akan mengalami kekacauan. Xiang Chu berteriak dingin sambil memukul saat setrika masih panas. Yang Zhou akhirnya mengambil keputusan, mengangguk dengan berat, melambaikan tangannya ke langit dan berteriak dengan dingin. Hentikan dia, bagaimanapun caranya. Mendengar itu, kedua prajurit darah di samping Yang Zhou terkejut, dan mereka semua menunjukkan ekspresi malu. Seperti yang dikatakan salah satu dari mereka sebelumnya, semua orang di Istana Darah mengagumi dan menghargai Yang Ke. Tetapi pada saat ini, Yang Zhou memerintahkan mereka untuk mencegah Yang Ke dipromosikan. Jadi mereka tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, Yang Ke sekarang berada pada titik yang sangat kritis. Jika dia benar-benar diganggu dan gagal selama proses promosi, kemungkinan besar dia akan mati dan jiwanya akan tercerai-berai. Bahkan jika hasil buruk seperti itu tidak terjadi, prestasinya mungkin berhenti di tingkat ke-9 dari alam esensi sejati. Jadi bagaimana bisa kedua prajurit darah tega melakukan tindakan keji seperti itu? Tapi meskipun mereka merasa sedikit jijik, namun dalam analisis terakhir, Yang Zhou tetaplah tuan mereka dan tuan muda yang mereka ikuti. Jadi mereka masih harus mengambil tindakan setelah mendengar perintah tersebut. Apakah Anda pikir saya tidak ada? Iblis tua tersenyum aneh. Dia sedang menonton pertunjukan dan melihat bahwa sekarang darah iblis tua sudah mendidih dengan niat membunuh. Pada saat ini, melihat Yang Zhou mengeluarkan perintah seperti itu terlepas dari konsekuensinya, dia segera berteriak dengan dingin. Bersama dengan Yu Xian dan mereka menghentikan kedua prajurit darah itu. Yang Zhou, apakah Anda gila? Yu Yimeng juga marah dan berteriak, membuat semua orang di rumah terbang tinggi ke langit, mengelilingi Yang Ke bersumpah untuk melindungi keselamatannya. Siapapun yang berani memblokir akan mati. Yang Zhou memberi perintah untuk menyerang para prajurit di rumah Yang Ke dengan ekspresi galak. Setelah kejahatan di dalam hatinya menguat, Yang Zhou tidak punya pilihan selain menggunakan cara apapun. Di belakang kerumunan, Xiang Chu tersenyum sinis dengan suara rendah dan memandang Yang Ke di langit, yang sepertinya tidak bisa bergerak dan hanya bisa menerima baptisan energi langit dan bumi. Dengan gelombang kesakitan di wajahnya, namun Yang Ke menatapnya dengan dingin dan berkata dengan tenang, Nanseng sudah mati dan Anda tidak bisa melarikan diri hari ini. Xiang Chu mau tidak mau mundur beberapa langkah, kemudian menstabilkan langkahnya dan berteriak dengan tegas. Yang Ke, tolong berhenti menakuti saya dan sebaiknya Anda melewati kesulitan di depan Anda terlebih dulu. Sekarang, para prajurit di kedua sisi sudah bertarung. Iblis tua dan Yu Xian bergabung dan tidak hanya melawan dua prajurit darah di sekitar Yang Zhou, tetapi juga menahan lebih dari selusin master alam abadi dari rumah Yang Zhou. Meskipun jumlah di kelompok Qiu Yimeng dan lainnya kecil, mereka dapat berkumpul di sekitar Yang Ke untuk saling mengawasi dan membantu, dan mereka tidak akan dikalahkan oleh musuh untuk sementara waktu. Karena kecemerlangan berbagai seni bela diri, harta rahasia berkembang, dan kegelapan kota pertempuran diterangi dengan cahaya terang. Namun, saat energi kekerasan merajalela dan pertempuran ofensif dan defensif dimulai seketika, di kedai teh, Yang Wei menggelengkan kepalanya dengan sedih. Saudara kedua, Anda bertindak terlalu jauh. Liu Qing juga sedikit mengangguk.
Meskipun perebutan warisan dapat dilakukan dengan cara apapun, ini adalah momen paling kritis bagi Yang Ke. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, itu akan berdampak seumur hidup. Jadi saat berbicara, Yang Wei perlahan berdiri dan membuang penyamarannya, memperlihatkan penampilan aslinya. Apakah Tuan Muda akan mengambil tindakan? Liu Qing memandangnya ke samping dan bertanya dengan ringan. Iya, Yang Wei mengangguk. Sebagai putra tertua keluarga Yang, saya akan mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, tubuhnya bergoyang dan dia bergegas menuju medan perang dengan prajurit darah di sampingnya. Liu Qing tertegun dan tiba-tiba tertawa. Tuan Muda memang seorang pria sejati. Sebelumnya, Yang Wei mengatakan bahwa dia mengambil tindakan sebagai putra tertua dari keluarga Yang, bukan sebagai anak dari putra kaisar, yang berarti dia hanya mewakili dirinya sendiri dalam tindakan tersebut. Dia dapat sepenuhnya memobilisasi pasukannya di rumahnya dan mengambil kesempatan untuk menyerang rumah Yang Ke, atau bergabung dengan para prajurit di rumah Yang Ke untuk menyerang Yang Zhou. Tapi dia tidak melakukan ini. Jelas tidak ingin memanfaatkan bahaya orang lain. Jadi pantas mendapatkan pujian Liu Qing. Setelah beberapa saat, Yang Wei tiba di sisi Yang Ke. Ketika dia melihatnya muncul di sini, Yu Yimeng segera menjadi sangat waspada dan berteriak dengan dingin. Tuan Muda, mengapa Anda di sini? Yang Wei melihat kecurigaan dan ketakutannya, tapi dia tidak menjawab. Dia hanya mengangguk ringan ke prajurit darah di sampingnya. Kemudian prajurit darah di alam gerakan abadi tingkat 8 segera membungkuk dan bergegas turun ke medan perang yang kacau. Yu Yimeng tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tersipu dan berkata, Terima kasih banyak, Tuan Muda, atas bantuan Anda. Sekarang, Yahweh memimpin dengan tenang dan tidak berniat mengambil pujian. Namun adegan ini juga terpatri di mata Yang Ke, dan dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Jadi dia mengangguk ke saudara tertuanya, tapi kedua bersaudara itu hanya saling memandang, tidak berkata apa-apa. Di bawah ini, Xiang Chu telah berbicara kasar kepada Yang Ke, memprovokasi masalah, mencoba menggunakan kata-kata untuk mengganggu pikiran Yang Ke saat ini. Tapi dia tidak punya nyali untuk terburu-buru. Jadi dia hanya bisa menggunakan cara tercela ini untuk melampiaskan kegelisahan dan amarahnya. Karena akan lebih baik jika suasana hati Yang Ke tidak stabil dan promosinya gagal. Lagi pula itu adalah adegan yang paling ingin dia lihat. Sekarang semua orang di rumah Yang Ke tampak jelek karena kata-kata kotornya. Tetapi tidak ada yang bisa mengulurkan tangan untuk menyerangnya, menyebabkan Xiang Chu menjadi semakin sombong dan sombong. Tapi Yang Ke meliriknya dengan jijik, tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengeluarkan seorang pria kecil berambut biru muda, dan menjentikkannya beberapa kali. Di kejauhan, di antara kerumunan penonton, seorang wanita bertubuh mungil yang mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam, tiba-tiba berteriak, mengulurkan tangannya untuk menutupi dahinya, dan memandang ke arah langit dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Di udara, Yang Ke melengkungkan jarinya lagi, sehingga wanita itu tidak berani ragu lagi dan bergegas ke depan sambil berteriak keras, sambil bergegas. Inilah petunjuknya, berhenti bermain. Mendengar suaranya yang agak marah, Yang Ke berhenti bergerak, melihat bahwa dia tidak berniat untuk terus bermain. Swiling menarik nafas panjang. Dengan tatapan marah di matanya, dia menggetakkan giginya dan berkata, Anda bajingan, apa yang akan Anda lakukan? Bantu saya kali ini, dan saya akan mengembalikan benda ini pada Anda. Yang Ke menahan rasa sakit yang luar biasa dan mengangkat pria kecil di tangannya saat dia berbicara. Benarkah? Swiling sangat gembira, menatapnya dengan penuh semangat dan penuh harap. Yang Ke mengangkat tangannya dan melemparkan sosok kecil yang terbuat dari rambutnya secara langsung. Segera Swiling menyambarnya dengan tangannya dan memegangnya di pelukannya seperti harta karun. Tapi dia tidak bisa menahan tawa. Jelas sejak dia disiksa beberapa kali oleh kutukan penahan jiwa terakhir kali, Swiling sangat membenci benda ini dan selalu bermimpi untuk mencurinya kembali dari Yang Ke suatu hari nanti, sehingga dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Itulah sebabnya dia tinggal di kota perang, diam-diam mencari peluang. Namun setelah sekian lama, dia gagal menemukan peluang yang cocok.
dan bahkan Yang Ke pun tidak berani menginjakkan kaki dengan mudah. Namun dia tidak menyangka perubahan hari ini akan membuatnya bisa mendapatkan keinginannya dengan mudah. Sekarang Suiling tiba-tiba merasa bahwa belenggu yang mikatnya telah menghilang bersama dengan tangan penjahat. Dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Jadi dia dengan sungguh-sungguh memasukkan penjahat itu ke dalam dadanya dan mengulurkan tangan untuk menepuknya. Suiling kemudian menenangkan diri, memiringkan kepala kecilnya, memandang Yang Ke dengan rasa ingin tahu, dan berkata sambil tersenyum. Apakah Anda tidak takut saya akan mengambil sesuatu dan melarikan diri? Terserah Anda, tanpa bantuan Anda tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Tetapi orang yang berani membodohi saya tidak akan pernah berakhir dengan baik. Yang Ke mendengus dingin. Suiling merutkan bibirnya dan berkata, kita sudah mencapai titik ini dan kita masih ingin berbicara besar. Setelah jeda, dia mau menambahkan, tetapi Anda beruntung tidak melakukan kesalahan. Saya bukan tipe orang yang mengingkari janjinya. Meskipun Yang Ke menyiksanya berkali-kali, dia sangat terukur setiap kali dia menyerang. Dia hanya akan membuatnya merasa sakit dan tidak pernah menyakitinya. Terlebih lagi selama jangka waktu yang lama ketika penjahat itu dikendalikan oleh Yang Ke. Jika Yang Ke benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, Suiling tidak berdaya untuk menolaknya. Justru karena itulah Suiling menyadari bahwa pria ini tidak terlalu penuh kebencian dan dia hanya mengendalikan dirinya karena dia takut pada dirinya sendiri. Katakan pada saya apa yang Anda ingin saya lakukan. Suiling bertanya. Tangkap pria itu ke arah saya, kata Yang Ke dan melirik Xiang Chu dari kejauhan. Ini masalah sepele. Suiling terkekeh dan dengan lambaian tangannya aliran air yang hampir transparan tiba-tiba keluar. Aliran air itu seperti tali spiritual melewati kerumunan yang kacau dan menggerakkannya dengan akurasi yang tak tertandingi. Xiang Chu yang masih berteriak tanpa henti langsung menjeratnya. Xiang Chu terkejut dan menjadi pucat dan memanggil energi sejatinya untuk melawan. Tapi bagaimana Xiang Chu bisa menolak metode yang digunakan oleh prajurit tingkat 8 dari alam kenaikan abadi? Jadi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa memutus ikatan aliran air. Kemarilah! Suiling berteriak dan menarik tangan kecilnya kembali. Xiang Chu dengan cepat ditarik ke sisi Suiling sambil berteriak panik. Jadilah baik dan jangan bergerak atau Anda tidak akan terlihat baik. Suiling merutkan kening, meraih bahu Xiang Chu dan melemparkannya ke Yang Ke dengan gerakannya santai dan tanpa beban. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat sepele. Melihat wajah acuh tak acuh Yang Ke, Xiang Chu tiba-tiba menjadi pucat, menari di udara dan buru-buru berteriak. Tuan Muda ke-9, tolong selamatkan hidup saya. Yang Ke mencibir. Bertobat sekarang, sudah terlambat. Segera semburan energi hitam lainnya jatuh dari awan gelap di langit dan meledak ke tubuh Yang Ke. Di bawah energi kekerasan, Xiang Chu terpengaruh ketika dia mendekati Yang Ke. Dan kulitnya menyebar dengan cepat. Ada lapisan energi hitam dan matanya melotot, seolah-olah ada kekuatan ekspansi besar yang meledak di tubuhnya. Segera terdengar suara teredam dan seluruh tubuh Xiang Chu meledak menjadi bola kabut darah tanpa tulang tersisa. Sekarang medan perang yang sengit tiba-tiba berhenti sejenak. Semua orang memandangi cahaya berdarah yang bermekaran di langit dengan tak percaya. Sepertinya mereka tidak menyangka tuan muda dari keluarga Xiang akan mati dengan mengenaskan. Pertama, Nanseng terbunuh, dan sekarang tubuh Xiang Chu mati di tangan Yang Ke lagi, yang menunjukkan Yang Ke benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Bahkan Yang Zhou tidak bisa menyelamatkan kedua orang itu. Sekarang, tugas Anda sudah selesai. Suiling berkata dengan bangga kepada Yang Ke, dan Yang Ke mengangguk dan pelan menutup matanya. Lagi pula dia akan dipromosikan dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal di luar. Pada saat ini, dia hanya bisa menanggung dunia dengan seluruh kekuatannya pembaptisan kekuatan, menunggu kesempatan untuk membuka lautan kesadaran, dan kemudian menerobos ke alam gerakan ilahi.
Setelah Xiang Chu terbunuh, energi destruktif yang terkandung dalam awan gelap di langit tampaknya diaktifkan sepenuhnya. Satu demi satu, mereka memburu Badr Yangke tanpa gangguan, membuat semua orang gemetar ketakutan. Akankah putra bungsu dari keluarga dapat memperoleh kehidupan baru dalam pembaptisan ini? Atau akankah dia dihancurkan? Yang Zhou menatap kosong ke udara dan berteriak, "Saudaraku, apakah Anda juga berada di pihak saudara ke-9?" Yang Wei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, "Bukan karena saya ingin memihak saudara ke-9, tapi karena Anda telah bertindak terlalu jauh. Bangun dan pikirkanlah, apa yang Anda lakukan sekarang?" Dalam pertempuran untuk merebut keturunan langsung, saya akan melakukan apapun. Tentu saja saya tahu apa yang saya lakukan. Yang Zhou mendengus dingin. Yang Wei tampak kecewa dan berkata dengan sedih, "Anda harus melindungi Nanseng dan Xiang Chu dari saudara ke-9. Saudaraku, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi Anda ingin menghancurkan prestasi saudara ke-9. Saya tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Saya pikir, meskipun saudara ke-9 dipromosikan ke alam yang lebih besar, itu tidak akan mengganggu Anda." Yang Zhou terkejut. Matanya merah, sadar sejenak, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, tetapi segera digantikan oleh keganasan dan dia menjadi sangat gila. Sekarang dia tidak bisa menstabilkan pikirannya sama sekali. Jika dia sadar, dia mungkin bisa menyadari sesuatu. Saat ini dia hanya memikirkan untuk mengalahkan Yang Ke di benaknya dan mendorong semua keinginannya. Tepat ketika kedua bersaudara itu sedang berbicara, sebuah ledakan tiba-tiba keluar, dan dengan suaranya, energi jahat yang tak tertandingi menyebar dari tubuh Yang Ke lagi, menjadi lebih tebal dari sebelumnya, dan bahkan lebih sulit untuk dilawan. Dipengaruhi oleh aura ini, sulit bagi semua pejuang untuk menekan kejahatan di dalam hati mereka, bahkan para penguasa alam kenaikan abadi. Melihat itu, iblis tua tertawa terbahak-bahak. Berenang bebas di atmosfer jahat ini, dan kekuatannya sendiri sepertinya tiba-tiba meningkat ke tingkat yang baru. Apa yang terjadi dengan anak ini? Meng Buya bergumam pada diri sendiri di kejauhan dengan ekspresi serius. Dia tidak pernah tahu bahwa ada begitu banyak energi jahat yang terkumpul di tubuh Yang Ke. Jadi kemana perginya energi yang sejati sebelumnya? Dan itu seharusnya menjadi musuh roh jahat. "Tuan, apakah ada bahayanya?" Xiang Nishan sangat cemas hingga dia hampir menangis. Bahkan setelah jarak yang begitu jauh, dia terpengaruh oleh roh jahat. Pertama, biru muda di dahinya memancarkan cahaya lembut, menghilangkan kegelapan di sekitarnya. "Saya tidak tahu." Meng Wei juga bingung. Kesadarannya seharusnya terbenam dalam pikirannya sekarang, tapi dia tidak bisa mengendalikan ledakan energi di tubuhnya sama sekali. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.